Tahlil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Tapi asalkan memang ya urutannya ya data manusia tuh. Harus ada niat waktunya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Yas Media sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kami Ali Ahmad Sulaiman bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini Ustadz Soleh Romli yang akan membahas tema yang begitu relate di masyarakat, perihal tentang bulan puasa yang tentunya karena kita sekarang sudah memasuki bulan puasa. Kita sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini Ustaz berkenan dengan bulan puasa ini kita tentunya bingung atau kita itu dalam keseharian kita dalam berpuasa itu apa yang harus kita lakukan di dalam bulan puasa itu dan bagaimana salaf menjalani puasa itu Ustaz. Ya, terima kasih. Yang saya hormati sahabat Iyas Media dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk membahas tentang puasa yang sebenarnya, karena setiap ibadah itu tentunya ada kelas-kelas, ya, baik itu taubat ataupun sholat. Demikian pula tentang puasa yang kita bahas pada malam hari ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bahwa puasa itu beliau mengelompokkan menjadi 3 macam kelompok, ya, yang juga sering kita dengar, atau ada 3 derajat. Ada istilah saumul umum, ya, puasanya orang umum. Ada saumul khawas, puasanya orang tingkat menengah. Ada saumu khawasil khawas, puasanya orang tingkatan tinggi. Tentunya kalau tingkat dasar, jadi ibarat sekolah itu ada tingkat dasar, SD, ya, ada sanawiyah dan ada aliyah. Nah, ini berbeda-beda. Kalau puasanya orang umum itu hanya fokusnya itu kepada menjalankan kewajiban, ya. Bagaimana sebetulnya puasa itu, apakah dapat pahala ataukah tidak? Nah, itu kalau orang umum yang penting puasanya sudah sah secara fikih atau paling tidak menggugurkan kewajiban. Oleh karena itu dalam hukum fikih dikatakan puasanya orang umum itu adalah imsak anil mufattirat, ya. Jadi mencegah hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum, ya. Jadi menahan lapar, menahan haus, ya. Mulai dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, tetapi puasanya orang umum ini kurang mempedulikan hal-hal yang menjaga bagaimana puasanya itu bisa sah dan benar-benar mendapatkan pahala. Ini pahala tidak diperhatikan, ya. Ini adalah puasanya orang umum. Kemudian puasanya orang tingkatan menengah atau katakanlah sanawiyah, ya, yang diistilahkan dengan saumul khawas, itu adalah di samping mencegah makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, ini juga memperhatikan bagaimana anggota tubuh ini semuanya tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi ini lebih sempurna. Nah, jadi puasanya esa, pahalanya juga tercapai ya. Hal-hal yang menghilangkan pahala puasa itu seperti pahalanya puasa bisa hilang disebabkan riba, bisa hilang disebabkan mata bermaksiat, ya bisa hilang disebabkan telinga mendengarkan omongan-omongan yang bermaksiat. Ini dijaga dengan menjaga hal-hal yang bisa menghilangkan pahala dari puasa itu disebut dengan shaumul khawas. Kemudian ada istilah shaumu khawasil khawas. Jadi ini tingkatan tinggi ya, tingkatan tinggi. Jadi puasanya mencegah hal-hal yang membatalkan puasa, mencegah makan dan minum, anggota tubuh semuanya sudah tidak bermaksiat. Di samping itu disempurnakan dengan hati yang terus konsentrasi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tafakurnya kepada Allah, tidak ada hal-hal yang nyimpang untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diterangkan dalam sebagian kitab mengutip dawuhnya Imam Ghazali. Menarik nih Ustaz. Yang tadi shaumu khawas, shaumu khawas itu berarti kita harus menjaga dari bukan hanya makan dan minum saja. Bukan hanya makan dan minum, juga perilaku atau sifat-sifat yang kita lakukan seperti rasan-rasan seperti itu. Mungkin ada ada kisah tentang itu Ustaz. Ada kisah menarik tentang puasa yang menengah tadi yang diterangkan sanawiyah yang tadi. Mungkin ada kisahnya Ustaz. Diterangkan dalam salah satu hadis, yaitu hadis musnad dari Imam Ahmad. Ada cerita di situ bahwa ada dua orang perempuan yang tekun di dalam menjalankan ibadah puasa. Hampir setiap harinya dia kedua orang ini berpuasa. Kemudian dari tekunnya sampai ini disampaikan, jadi dua perempuan ini diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah dengan beliau mempunyai keistimewaan, yaitu diberi kasyaf langsung Rasulullah mendengar cerita perempuan ini, dua perempuan ini terus melaksanakan ibadah puasa. Kemudian Rasulullah berpaling. Padahal ini dua orang ini tekunnya luar biasa, sampai dikatakan dia dari menahan lapar dan haus itu sampai hampir meninggal dunia, hampir mati. Tetapi Rasulullah begitu mendengar cerita dua perempuan ahli berpuasa ini, Rasulullah kemudian berpaling. Setelah berpaling, kemudian disampaikan lagi cerita dua orang ini. Akhirnya dipanggil perempuan itu, jadi didatangkan siapa dua perempuan ini. Begitu datang kepada Rasulullah, akhirnya oleh Rasulullah dua perempuan itu disuruh muntah. Fa'amaro huma ayataqayya'a. Jadi dua orang itu disuruh muntah oleh Rasulullah. Begitu muntah, ternyata isi perut yang keluar tadi. Yang keluar tadi itu dari muntahnya, ternyata di situ dilihat adalah isinya muntah tadi itu ada nanahnya, ada darahnya, juga ada potongan-potongan daging ini ternyata setelah diselidiki, apa kata Rasulullah, dua orang ini berpuasa menahan dari haus dan lapar, tetapi dia tetap saja melakukan ghibah, rasan-rasan kepada sebagian daripada saudara yang sesama muslimnya.
Ini sesuai dengan ayat Al-Quran, yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Di dalam ayat ini bahwa kalau kita melihat dengan pandangan kasaf ya, maka orang melakukan ghibah, rasan-rasan kepada sesama saudaranya, ini diibaratkan menghibah saudaranya itu sama dengan makan daging ya, daging dari mayatnya saudaranya sendiri. Nah, jadi seakan-akan orang yang berpuasa tetapi melakukan ghibah ya, rasan-rasan, ini sama dengan mokel ya, mokel. Jadi kalau dilihat dengan kasaf ya, ilmu kasaf, maka dalam keadaan berpuasa, rasan-rasan itu sama dengan makan bangkai temannya. Ya, disinilah kemudian dikatakan bahwa ghibah itu adalah hal yang membatalkan puasa ya. Nah, begitu disuruh muntah maka keluarlah apa yang dimakan tadi itu. Jadi ini diceritakan di dalam hadis musnadnya Imam Muslim ya. Menarik juga Ustaz, dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman atau kita sendiri, saya sendiri itu Ustaz, daripada nanti mungkin ini masuk ke Shaumul Am yang tadi yang pertama, puasa dasar itu, puasanya orang dasar, itu adalah daripada ngegibah, lebih baik kita itu tidur, kan gitu Ustaz. Nah, itu kan kebanyakan teman-teman kita itu sekarang, atau kebanyakan dari masyarakat itu seperti itu. Apakah dibenarkan seperti itu Ustaz? Iya, kalau perbandingan perbandingan yaitu lebih baik tidur daripada melakukan ghibah. Itu yang dikatakan di dalam kitab Ihya itu, bahwa suatu ketika tidur itu adalah lebih baik daripada kita ini bangun. Ketika bangun itu melakukan kemaksiatan, ini namanya perbandingan yang kepada mafsadah yang lebih besar. Ya, walaupun sebetulnya tidur itu adalah juga tidak baik ketika dibandingkan dengan berzikir ya. Karena itu relate Ustaz di kehidupan kita, atau anak-anak muda sekarang itu biasanya itu teman-teman itu setelah sahur ketika sudah melaksanakan sholat subuh kemudian tidur lagi, kemudian bangunnya zuhur gitu kan. Itu kan kebanyakan dari kita seperti itu, anak-anak milenial yang sekarang itu. Iya, jadi memang ada juga itu diterangkan kalau suatu ketika tidur itu lebih baik daripada bangun. Bagi siapa? Bagi orang yang ketika bangun itu adalah selalu melakukan kemaksiatan ya. Ini juga diterangkan di dalam kitab Minahus Saniyah ya. Jadi tidur itu kadang-kadang menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada sebagian hambanya. Siapa itu? Yaitu orang yang telah melakukan makan makanan yang diharamkan, yaitu yang disebut dengan man akalal halal atau ajawarihuhu sya'am aba, kemudian waman akalal haram asad jawarihuhu sya'am aba. Jadi orang itu kalau makan makanan halal maka semua anggota tubuhnya terdorong untuk melakukan amalan taat, dan sebaliknya ketika orang itu melakukan makan makanan yang haram maka anggota tubuh ini terdorong untuk melakukan kemaksiatan. Lah ketika demikian kadang Allah menurunkan rahmat berupa tidur. Ya, ini kalau tidak tidur ini terdorong kepada kemaksiatan ya, maka dikasih tidur sebagai rahmat ngerem daripada perbuatan maksiat itu. Ini mungkin kalau puasa dijalani dengan bermaksiat, apa
bisa dibilang sia-sia puasanya itu seperti apa? Iya. Kalau di dalam pelaksanaan ibadah sebetulnya tidak ada istilah sia-sia. Ya, tetapi masing-masing karena ada nilainya. Ya, ada nilainya. Jadi misalnya orang mengatakan orang ini kemaksiatannya jalan, ibadahnya juga jalan. Lah ini tidak bisa dikatakan sia-sia karena masing-masing memiliki nilai. Ya, daripada dia maksiat murni, ya kan gitu kan. Nah, jadi masih lebih baik ya ada amalan taatnya. Nah, tetapi ini adalah tidak tidak maksimal di dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu kalau berpuasa ya maksiat. Nah, setidak-tidaknya puasanya itu sudah menggugurkan kewajiban, ya tidak punya hutang puasa secara zahir ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Teman-teman IAS Media sekalian dimanapun Anda berada, kita sudah membahas tuntas tentang bagaimana salaf menjalani puasa. Mudah-mudahan apa yang sudah dipaparkan oleh beliau tadi menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.